Welcome back to Lil Bonsir 4 WD. Salam setang, setting, kelontong. Halo dulur, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan selamat datang di Bengkel Bonsir. Teman-teman, dalam bermain Tamiya ada 3 aspek penting ya menurut saya, yaitu kecepatan, akselerasi, dan kestabilan. Semua perintilan yang kita pasang di mobil kita itu teman-teman akan berpengaruh pada 3 aspek tersebut. Salah satunya adalah ban Tamiya. Di video kemarin kita sudah bahas jenis karet-karet ban Tamiya ya guys. Dan di video kali ini kita akan bahas macam-macam diameter velg Tamiya. Ada 4 jenis diameter velg ban Tamiya teman-teman, yaitu small, medium, large, dan ultra large. Dan karena ada perbedaan diameter tersebut, maka timbullah pertanyaan, seperti apa sih ukuran velg Tamiya itu bisa berpengaruh pada kecepatan, akselerasi, dan kestabilan mobil kita. Kita akan coba buat tes kecil-kecilan di video kali ini untuk mencari tahu jawabannya teman-teman. So, jangan di skip videonya, tonton terus dan kita cari jawabannya bareng-bareng guys. Gak usah pakai lama lagi, yuk kita let's go, gaskan. Oke teman-teman, pertama kita akan bedah tentang kecepatan ya. Apa sih bedanya kecepatan dalam penggunaan 4 diameter velg yang berbeda-beda ini? Kecepatan itu teman-teman rumusnya adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Maka sangat jelas terlihat semakin besar ban Tamiya kita, akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan mobil kita untuk mencapai jarak tertentu, karena jangkauan bannya juga lebih besar guys. Jadi penggunaan ban large dan ultra large itu dapat kita gunakan untuk mencapai top speed dari Tamiya kita teman-teman. Gimana? Udah jelas tentang kecepatan? Kita masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu akselerasi. Akselerasi itu apa sih? Akselerasi itu gampangnya adalah kemampuan perubahan kecepatan dari berhenti menuju ke top speed kita guys. Contohnya paling gampang, misalnya waktu kita start, mobil dengan akselerasi tinggi akan langsung melaju sesaat setelah start. Dan mobil yang akselerasinya rendah akan punya momen untuk berhenti, seakan berhenti sesaat sebelum mobilnya jalan. Maka semakin besar ukuran ban kita, akan semakin susah mobil itu, dinamo itu mengubah kecepatan putarannya teman-teman, karena ada namanya momen inersia ya, itu nggak usah kita jelasin, sehingga akselerasinya akan lebih rendah dibandingkan dengan diameter roda yang lebih kecil. Jadi jika ingin mobil kita akselerasinya tinggi, pilihlah ban small atau medium untuk mobil Anda. Udah jelas tentang akselerasi, kita lanjut ke yang ketiga. Aspek yang ketiga yaitu kestabilan. Salah satu hal yang mempengaruhi kestabilan mobil adalah ground clearance guys, sehingga membuat perbedaan diameter roda ini sangat berpengaruh terhadap yang namanya kestabilan. Semakin besar velg yang kita pakai, akan semakin tinggi pula ground clearance-nya. Dan seperti kita udah tahu bareng-bareng ya teman-teman, semakin rendah ground clearance kita, maka mobil bisa jadi lebih stabil sebenarnya, terutama pada trek-trek teknikal. Tapi tetap jika bicara tentang kestabilan mobil, kita juga harus memperhatikan banyak faktor, terutama treknya teman-teman. Kalau treknya teknikal, bisa kita katakan bahwa penggunaan ban velg small atau medium itu membuat mobil lebih stabil. Tapi kalau treknya speed, perlu nggak kita pakai ban kecil? Tentunya kita bisa memikirkan untuk menggunakan velg ban yang lebih besar. Sudah paham? Yuk lanjut, kita masuk ke tesnya. Percobaan pertama adalah tes speed. Kita akan bandingkan kecepatan antara ban small hingga ban ultra large, dan kita akan buktikan apakah benar teori kita tentang kecepatan. Dan terbukti dengan mobil yang sama, ban ultra large akan membuat mobil kita mencapai top speednya. Percobaan kedua yaitu akselerasi. Sesuai teori, velg small memiliki akselerasi tinggi sehingga akan lebih cepat pada saat start awal. Percobaan ketiga yaitu stability test, untuk melihat bagaimana kestabilan Tamiya kita dengan berbagai diameter ban menghadapi obstacle pada trek Tamiya. Dan untuk slope, semua jenis velg masih cukup stabil melewati obstacle-nya.
bridge, kita akan melihat seberapa jauh perbedaan diameter velg mempengaruhi jarak lompatan kita pada bridge. Dan dapat kita lihat semakin kecil velg yang kita gunakan akan semakin rendah jarak lompatan kita, dan semakin besar velg yang kita gunakan akan membuat lompatan kita semakin jauh. Selanjutnya adalah IC test, obstacle yang sangat menakutkan bagi para pemain Tamiya, dan silakan dilihat sendiri bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, gimana hasil tesnya? Semoga tes yang kita bikin bisa jadi referensi ya buat teman-teman dalam memilih ban Tamiya, terutama memilih mau pakai velg yang mana teman-teman. Dan pada intinya nggak ada sih menurut saya velg yang lebih baik daripada yang lain, karena semua tergantung track dan settingan mobil kita. Kita mau cari top speed, kita tahu mau pakai velg apa, pengen akselerasi yang tinggi juga tahu mau pakai velg yang mana, atau mau jago silat di track teknikal dan lari kencang seperti mobil F1, itu pilihan masing-masing ya teman-teman. Dan semoga video ini jadi tambahan referensi lah buat teman-teman sekalian. So mungkin gitu dulu video kita kali ini. Like dan share videonya jika kalian suka, dan tulis ya teman-teman di kolom komentar apapun yang kalian pengen tahu seputar Tamiya, dan akan coba kita bahas di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi dan tombol subscribe-nya guys. So tetap setting kelontang. Little Bosir out. Bye bye.